Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Seperti di judul, aku pengen curhat jujur soal channel aku yang pernah mati. Ya, jadi aku pengen cerita. Aku tuh pernah kepikiran tentang mau lanjut atau berhenti jadi konten kreator ya. Karena menurut aku, jadi konten kreator itu kalau misalkan kita sambil kerja, kita harus pinter-pinter ngebagi waktu, ngeluangin waktu untuk si konten kita gitu. Jadi kalau misalkan belum bisa ngebagi antara kerjaan sama konten, aku rasanya itu emang akan agak sulit ya. Jadi di sini aku mau cerita dulu ya. Kenapa dulu tuh aku tuh berhenti upload? Ya kayaknya di video-video sebelumnya tuh udah banyak banget aku bilang aku tuh berhenti upload adalah karena aku terlalu ngikutin mood, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh aku ngerasa kayak males-malesan gitu loh, kayak ih hari ini aku nggak mau lah upload, besok aja lah, aku nggak tahu nih mau bikin konten apa lagi, soalnya kan konten aku sebelumnya ini kan tentang dunia perkuliahan, terus yang sekarang ini kan udah beda ya, aku tuh udah kerja misalnya kan, terus juga kayaknya tuh udah beda banget dunianya, walaupun mungkin pekerjaan itu masih satu linear dengan kuliahku dulu, tapi aku ngerasa kayak aduh aku mau ngomongin apa, mau ngebagiin apa, aku tuh bener-bener nggak tahu gitu, aku bener-bener kesusahan banget sama itu, dan aku tuh terlalu banyak mikir gitu, aku tuh terlalu banyak mikir mau bikin konten apa, sehingga akhirnya tuh nggak jadi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh udah ada ide, langsung aja dieksekusi, jangan kebanyakan mikir, karena nanti tuh nggak jadi-jadi. Karena aku tuh jatuhnya kayak pengen yang perfect gitu loh, padahal tuh sebenarnya yang paling penting tuh bukan soal perfectnya kan, yang paling penting tuh soal aku tuh udah berani mulai untuk mulai konten ini, mulai ngetek gitu. Bayangin waktu aku balik lagi untuk ngomong di depan kamera, seberapa kakunya aku, seberapa susahnya aku mikir untuk mikir sambil bicara gitu, susah ternyata untuk balik lagi. Jadi waktu dulu tuh udah lancar, udah gampang banget ngomong di depan kamera, udah bisa ngomong tanpa skrip. Sekarang tuh kayak, udah mau ngomongin apa lagi ya, mau ngomongin apa lagi ya. Itu tuh jadi tantangan tersendiri dan menurut aku tuh lumayan susah gitu. Nah, terus di satu sisi tuh aku juga ada ngerasa kayak minder ya, aku ngerasa agak minder sama beberapa konten kreator yang menurut aku mereka tuh grow lebih cepat daripada akun aku. Ada banget rasa kayak gitu, karena kayak aduh, aku masih perlu nggak sih konten kayak gitu, soalnya kadang ngerasa hasilnya tuh cuman segini gitu. Nah sedangkan konten kreator lain tuh hasilnya tuh gede, dan aku ngerasa kayak minder gitu, aku bisa nggak ya gitu, aku sanggup nggak ya gitu. Nah ternyata sebenarnya kalau misalkan kita terus-terus ngebandingin diri kita, sebenarnya itu juga nggak bagus. Aku udah pikir-pikirin juga, kenapa aku harus ngebandingin proses aku sama orang lain, sedangkan jalan yang mereka tempuh tuh mungkin beda sama aku gitu. Bentar, ini kayak kamera mereng deh. Oh sorry. Nah, sedangkan jalan yang ditempuh tuh beda gitu. Apa sih yang harusnya aku bandingin? Padahal tuh prosesnya beda, isi kontennya beda gitu. Yang namanya rezeki juga udah ada yang ngatur gitu. Jadi aku coba melepaskan rasa itu. Walaupun kalau dibilang ada minder ada, cuman kalau diterus-terusin tuh aku nggak mau gitu. Aku nggak mau berlarut dalam kesedihan-kesedihan atau pikiran-pikiran yang akhirnya bikin aku jadi stuck, ya kan? Nah, terus kan tadi apa namanya, channelku kan mati nih, channel aku mati. Terus aku juga ngerasa ada sedikit tekanan, tekanan ketika aku ngejar jam tayang gitu. Maksudnya gimana? Gini, aku kan udah pernah nih monetisasi, berarti kan aku udah tahu ya gimana susah gimana suka dukanya tuh aku ngejar 4.000 jam tayang pada saat itu. Nah pada saat ini jam tayang aku tuh udah banyak yang gak valid, sehingga jam tayangnya tuh udah turun. Yang kemarin tuh aku stuck di 528, tapi sekarang alhamdulillah udah naik di 651 jam tayang, karena aku kejar yang long video. Kenapa aku kejar long video? Karena kalau misalkan short untuk penayangan 3 juta dalam 90 hari, kayaknya di aku belum bisa kekejar gitu. Jadi aku ambil yang realistis aja gitu. Karena kalau long juga videonya kan lebih panjang ya gitu kan. Nah terus tekanan untuk ngejar jam tayang ini menurut aku nggak mau ambil pusing yang kayak ngerasa tertekan banget, karena yang paling penting adalah gimana caranya aku bisa nikmatin prosesnya. Karena kalau misalkan kita nggak nikmatin prosesnya lagi nih, kita mau ngejar jam tayang, itu bakal susah, itu bakal berat gitu. Jadi ya gitulah, aku bakal menikmati aja proses aku ngejar jam tayang gitu kan. Dari semua yang udah terjadi itu, pelajaran yang aku dapat ketika channel aku mati itu adalah, ketika kamu sudah memulai sesuatu, maka tekunlah, maka sabarlah, dan konsistenlah. Karena sesungguhnya tuh emang ya itulah yang akhirnya bikin kamu tuh jadi pribadi yang kuat, tahan banting, nggak lembek kayak aku kemarin. Yang bikin aku lembek itu adalah aku terlalu ngikutin perasaan. Kalau nggak mood nggak mau bikin konten lah, kalau nggak mood aku nggak mau mikirin skrip lah, kalau nggak mood nanti nanti aja lah. Akhirnya apa,
konten aku tuh mati, channel aku tuh mati, yang rugi siapa? Aku sendiri gitu. Maksudnya kayak aku udah ada aset, udah monetize, terus udah ada uangnya juga kemarin gitu. Nah, kenapa disia-siain gitu? Nah, itu pelajaran berharga banget sih buat aku, berharga banget, dan aku selalu ulang-ulang di setiap konten aku. Tolong untuk teman-teman nanti youtuber pemula, please banget jangan terlalu ngikutin mood kalian, bikin aja konten terus gitu. Ibarat kata sekarang kita tuh lagi ada program kerjasama lah sama YouTube gitu kan, kita kerjasama sama YouTube, kita bikin video, kita upload di YouTube, video kita bagus, akhirnya banyak yang nonton gitu. Jadi menurut aku itu sih, itu pelajaran banget yang aku ambil ketika channel aku mati kemarin, ya kan. Nah, di tahun 2026 ini aku udah bertekad juga ya. Jadi kalian bisa nonton video-video aku sebelumnya, aku tuh udah bertekad juga untuk konsisten upload video long dan short apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Jadi kalau dibilang sekarang pada saat ini, pada saat pembuatan video ini, aku juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja. Tapi apa? Tapi aku mikir, aku udah janji sama diri aku udah tekatin diri aku untuk tetap upload apapun yang terjadi, untuk tetap bikin konten apapun yang terjadi. Ini komitmen aku di tahun 2026. Jadi kita, teman-teman semua di sini, jadi saksinya, jadi saksi aku konsisten di channel aku gitu. Boleh banget jadi saksi. Sekarang bulan Februari, kita akan lihat di Desember nanti channel ini akan jadi apa. Channel ini akan jadi apa, aku akan jadi apa, dan gimana progresnya, aku bakal ceritain semuanya di sini. Itu yang sedang aku pegang dan aku tanam di tahun 2026 ini. So, kalau misalnya kalian juga lagi nge-grow YouTube channel kalian, atau lagi nge-grow di platform manapun, kalian tetap semangat, boleh komen-komen, sharing-sharing di kolom komentar. Silahkan banget, nanti kita bisa diskusi di sana ya guys ya. Mungkin itu aja ya guys yang bisa aku sharing. Terima kasih buat yang udah nonton. See you on my next video. Bye.